Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam nahu kitab petunjuk, kitab yang menjadi pedoman kita hidup di atas dunia ini supaya kita tidak tersesat. Kata Nabi ngato, taraktu fikum amrain wa in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatur Rasul. Aku tinggalkan untuk umatku, kata Nabi, dua pusaka abadi. Kalau kita umat Nabi berpegang teguh kepada dua pusaka abadi ini, maka lan tadillu abada, kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran dalam sejarah bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama sekali yaitu dalam bulan suci Ramadan. Karena itu kali ini kita akan sampaikan yaitu tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Apa gunanya? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Quran itu memberikan penjelasan daripada petunjuk-petunjuk itu, dan juga Quran sebagai pembeda, furqan bagi kita. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu memang turun pertama sekali itu dalam bulan Ramadan. Nama bulan minin kita sedang puasa Ramadan. Pada mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan itu yaitu pada 17 Ramadan. Ini hari ini kita sedang berada pada 17 Ramadan. Di Quran turun pada malam 17 bulan Ramadan. Jadi ayat lain menjelaskan dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, sudah menurunkannya, dan menurunkannya, maksudnya Al-Quran, fi lailatul qadar, dalam malam qadar, pada Lailatul Qadar. Maka dari sini juga kita dapat pemahaman, kalulah betul bahwa Al-Quran pertama sekali turun pada malam 17 Ramadan, maka berarti Lailatul Qadar itulah ada sejak malam 17 Ramadan, karena anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di sudah 14 abad yang lalu, Al-Quran sampai kepada manusia sebagai petunjuk. Sudah dibuktikan dengan berpedoman pada Quran, Islam mencapai kejayaan, keemasannya. 7 abad Islam mampu memberikan rahmat kepada seluruh alam karena berpedoman kepada Al-Quran. Oleh karena itu, kita minin sebagai umat Islam, apa yang kita perbuat terhadap Al-Quran? Maka ada najibuna nahwal Quran. Ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa itu? Pertama, sebagai orang Islam, kewajiban kita terhadap Quran adalah nu'minul Quran. Kita beriman kepada Quran. Kita percaya pada Quran. Maka dikatakan di awal-awal surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang beriman. Jadi kita beriman, alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Ini kewajiban kita pertama, kita percaya, kita beriman kepada Al-Quran. Baik isi Quran itu bisa kita pahami menurut kemampuan otak kita, maupun belum bisa kita pahami karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri kita. Lalu yang kedua, kewajiban kita pada Quran itu adalah nata'allamul Quran. Sudah kita imani, kita pelajari Quran. Belajar kita baca Quran. Jangan sampai kita berumur segini belum juga bisa baca Quran. Padahal itu kita pedoman kita. Mana kita nak dapat petunjuk dari Quran sementara kita tak bisa nak bacanya. Maka kewajiban kita yang kedua ini belajar baca Quran. Kata Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Di orang baik itu orang embuh belajar Quran dan orang mengajarkannya. Kemudian setelah kita mengimani Quran, setelah kita belajar Quran, lah faham kita Quran, maka kewajiban kita berikutnya adalah na'malu bil Quran. Ya kita amalkan isi kandungan Quran. Jadi tentu kita belajar tidak sekedar belajar baca tadi. Kita belajar membaca, memahami maknanya, mentadabburi Quran, ngambil pelajaran dari Quran. Maka berikut setelah itu adalah na'malu bil Quran. Kita amalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Sebab kalau tidak kita amalkan apa yang kita pelajari dari kandungan Al-Quran itu, maka Allah kata, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kata Allah kata, engkau suruh orang berbuat baik dan engkau cegah orang berbuat mungkar, tapi engkau nyuruh orang baik berbuat baik. Engkau lupa pada diri engkau sendiri. Gitu, orang kita suruh ngamalkan isi Quran, kita lupa pada diri kita sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kita macu kitab Quran tu. Afala taqilun, kata Allah. Apa engkau tak berfikir? Kan lah kereh Allah kata kita, seolah Allah tak ada berfikir orang ini. Kita baca Quran, ini peringatan ni. Peringatan Allah kepada guru-guru ngaji. Peringatan Allah kepada orang-orang ngaji, kori-kori'ah ni. Orang-orang yang kuat sama MTQ. Ini peringatan Allah. Kita terus baca Quran. Tapi si Quran tu tak ada kita ngamal kan. Maka oleh kerana itu,
setelah kita pelajari Quran, harus pula kita berupaya dengan sesungguh hati kita untuk ngamalkan apa yang kita dapat dari Al-Quran itu. Kemudian setelah itu, kewajiban kita berikutnya terhadap Al-Quran adalah mengajarkan. Wa nu'allimul Quran. Sudah kita belajar, kita amal, kita pula mengajarkan orang. Jadi kita yang ngajar orang ini, dengan Al-Quran ini, tentu Allah akan memberikan derajat lebih baik pada kita. Seperti Allah katakan tadi itu, bahwa ini orang terbaik. Maka berikutnya adalah nahnu dakwah bil Quran. Kita dakwahkan Al-Quran ini. Kita sampaikan kepada orang lain isi kandungan Quran. Supaya apa? Memang Quran ini betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Kadang-kadang orang itu meragukan Quran karena dia tidak tahu apa isi Quran. Quran ini memang bukan kitab yang lengkap, tapi Quran kitab yang sempurna. Maka ini supaya orang tahu, harus kita dakwahkan Quran ini. Nah, kepada kita para penceramah, para da'i, maka ketika kita menyampaikan dakwah-dakwah itu, jangan lupa kita masukkan sebagai referensi dari apa yang kita sampaikan itu ayat-ayat Al-Quran. Dan jangan sampai kita memplesetkan isi kandungan pada Al-Quran, dan jangan sampai kita menyampaikan sepotong-sepotong sehingga salah pemahaman orang terhadap apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, mari kita sebagai Muslim, pertama tadi kewajiban kita terhadap Al-Quran, imani Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, kemudian ajarkan Al-Quran, dan terakhir berdakwalah dengan dasar dari Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf, selamat berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.